Persib Bandung versus Borneo FC. Duel panas pekan keempat Super League 2025-26 akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, 31 Agustus 2025. Laga ini bukan hanya pertemuan dua tim besar, tapi juga menjadi momentum debut Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, dan Federico Barba, bek tangguh asal Italia yang baru resmi bergabung bersama Maung Bandung. Persib datang dengan status juara bertahan, tapi awal musim ini mereka belum tampil konsisten. Sebaliknya, Borneo FC datang dengan modal sempurna, 3 kemenangan beruntun dan puncak klasemen. Dengan dukungan penuh puluhan ribu bobotoh, mampukah Persib bangkit dan kembali menunjukkan tajinya? Atau justru pesut etam memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka? Simak analisis lengkap, atmosfer GBLA yang membara, strategi Bojan Hodak, hingga ancaman striker haus gol Mariano Peralta. Semua cerita dramatis dari laga penuh gengsi ini terangkum di sini. Rabu, 27 Agustus 2025 menjadi salah satu hari bersejarah bagi Persib Bandung. Setelah melalui proses panjang di bursa transfer, klub kebanggaan warga Jawa Barat itu akhirnya mengumumkan perekrutan dua pemain anyar yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Tom Haye, gelandang bertahan tim nasional Indonesia, dan Federico Barba, bek tengah asal Italia. Pengumuman ini dilakukan dengan gaya modern khas Persib, melalui media sosial resmi klub, website, dan tentunya aplikasi Persib Apps yang kini menjadi pusat informasi sekaligus marketplace tiket pertandingan. Dalam hitungan menit, unggahan pengumuman itu langsung dibanjiri ribuan komentar dari bobotoh yang mengekspresikan rasa bangga dan optimisme baru. Nama Tom Haye tentu bukan sosok asing. Sejak resmi memilih membela timnas Indonesia tahun lalu, Haye langsung menjadi figur sentral di lini tengah. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang elegan, dengan kemampuan membaca permainan, distribusi bola yang akurat, dan ketenangan luar biasa saat menghadapi tekanan lawan. Kehadirannya di Persib dipandang sebagai investasi strategis, bukan hanya untuk musim ini, tetapi juga untuk 2 tahun mendatang. Klub bahkan mengikat kontrak jangka menengah dengan durasi 2 tahun, sebuah sinyal kepercayaan tinggi manajemen terhadap kualitas sang pemain. Sementara itu, Federico Barba menghadirkan cerita berbeda. Lahir dan besar di Italia, Barba adalah produk Akademi AS Roma yang sudah kenyang pengalaman di Serie B Italia dan sempat merasakan atmosfer Serie A. Karirnya juga sempat membawanya ke Spanyol bersama Real Valladolid, hingga ke Como 1907 FC. Dengan tinggi badan 188 cm dan gaya bertahan khas Eropa, Barba diproyeksikan menjadi tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung yang dalam 3 laga awal musim ini terlihat masih rapuh. Kehadiran dua pemain ini terasa istimewa bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga momentum perekrutan yang dilakukan setelah Persib gagal tampil konsisten di 3 laga awal Super League 2025-26. Kekalahan memalukan dari Persijap Jepara dan hasil imbang kontra PSIM Yogyakarta membuat pelatih Bojan Hodak menuntut perubahan signifikan. Publik pun menilai, kedatangan Haye dan Barba adalah jawaban dari doa yang selama ini dipanjatkan bobotoh, perbaikan sektor tengah dan pertahanan. Persib butuh pemain dengan karakter kuat, punya pengalaman internasional, dan bisa langsung memberi dampak. Kehadiran Tom Haye dan Federico Barba adalah langkah tepat, komentar seorang analis sepak bola di sebuah stasiun TV nasional. Atmosfer Bandung pun seketika berubah. Sejak kabar resmi diumumkan, banyak bobotoh yang mengunggah foto editan Haye dan Barba mengenakan jersey biru kebanggaan. Bahkan, mural kecil bergambar wajah keduanya sempat terlihat di kawasan Dago dan sekitar Stadion GBLA, seolah menyambut dua sosok baru yang diharapkan bisa menjadi pahlawan lapangan hijau. Perekrutan ini juga memperlihatkan keseriusan manajemen Persib dalam mempertahankan status sebagai juara bertahan. Musim lalu, Persib berhasil mengakhiri penantian panjang dengan menjuarai Liga Indonesia setelah bertarung ketat hingga pekan terakhir. Namun, untuk mempertahankan gelar, Persib menyadari betul bahwa kedalaman skuad adalah kunci. Liga yang panjang dan kompetitif menuntut rotasi yang tepat, serta pemain-pemain bermental baja. Ini bukan sekadar transfer, tapi sinyal bahwa Persib siap bersaing di level tertinggi musim ini. Kehadiran Haye dan Barba akan menjadi energi baru, ungkap Teddy Cahyono, Direktur PT PBB. Tak bisa dipungkiri, bobotoh kini memiliki ekspektasi tinggi. Banyak yang percaya, Tom Haye bisa mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan di lini tengah Persib, seorang jangkar yang bisa menghubungkan lini belakang dengan lini depan, sekaligus memecah alur serangan lawan.
Sedangkan Barba diharapkan bisa menularkan pengalaman Eropanya untuk memperkokoh pertahanan Maung Bandung yang masih terlihat goyah. Dengan segala harapan itu, pekan keempat Super League melawan Borneo FC pada Minggu, 31 Agustus 2025, di Stadion GBLA, akan menjadi panggung pertama bagi keduanya. Bagi Bobotoh, momen debut ini bukan sekadar pertandingan, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Nama Tom Haye sudah menjadi magnet tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia sejak ia resmi bergabung dengan timnas. Gelandang bertahan berusia 30 tahun ini lahir di Amsterdam, Belanda, dan meniti karir sepak bola di Eropa, khususnya bersama klub-klub Belanda seperti NAC Breda, Willem II, hingga SC Heerenveen. Haye dikenal sebagai pemain dengan kemampuan teknik tinggi, namun tetap menjaga kesederhanaan dalam gaya bermainnya, efektif, efisien, dan elegan. Kini, ia resmi menjadi bagian dari Persib Bandung. Sebuah langkah besar yang bukan hanya memperkaya karirnya, tetapi juga memperkuat identitas baru Persib sebagai klub yang serius membangun kekuatan dengan menggabungkan pemain lokal, asing, dan naturalisasi. Dalam wawancara singkat usai diumumkan, Haye mengaku sudah lama menanti momen bermain di Indonesia, khususnya bersama klub sebesar Persib. Saya tahu betapa besar Persib di Indonesia. Basis suporternya luar biasa. Bermain di sini adalah tantangan baru dan saya ingin memberikan yang terbaik, ujarnya. Kondisi fisiknya juga terbilang sangat siap. Sebelum resmi bergabung, Haye menjalani program latihan individual yang terstruktur di Belanda. Ia memastikan tetap berada dalam ritme kompetitif, sehingga saat mendarat di Bandung, tubuhnya sudah siap menghadapi intensitas latihan tim. Pelatih Bojan Hodak pun mengakui, Haye tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Untuk Tom, sebelum bergabung dia sudah menjalani latihan individual terstruktur. Saya melihat kondisinya bagus, sangat fit. Dia bisa langsung bergabung dalam persiapan melawan Borneo, tutur Hodak. Kesiapan Haye menjadi krusial mengingat lini tengah Persib sempat disorot dalam 3 laga awal. Ketika menghadapi Persijap maupun PSIM, Persib terlihat kehilangan sosok yang bisa mengontrol tempo permainan. Kehadiran Haye diharapkan bisa menjadi solusi instan. Dengan visi bermainnya, ia mampu mendikte ritme pertandingan, menahan serangan lawan, sekaligus memulai serangan dari belakang. Selain faktor teknis, Haye juga membawa aura kepemimpinan. Di timnas Indonesia, ia seringkali menjadi pengatur tempo permainan saat menghadapi lawan tangguh di level Asia. Mentalitas itu sangat dibutuhkan Persib, apalagi mereka akan menghadapi Borneo FC, tim yang sedang dalam tren positif dan duduk manis di puncak klasemen. Tak hanya itu, gaya bermain Haye sangat sesuai dengan filosofi Hodak yang mengutamakan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Hodak dikenal sebagai pelatih yang pragmatis, dan Haye adalah tipe pemain yang bisa menghidupkan dua fase tersebut dengan sama baiknya. Sementara itu, Bobotoh sudah tidak sabar melihat aksi perdana sang gelandang. Di media sosial, banyak yang membandingkan Haye dengan ikon-ikon lini tengah Persib terdahulu, mulai dari Eka Ramdani hingga Haryono. Namun, Haye datang dengan ciri khas berbeda, bukan sekadar penggiling bola, tetapi juga playmaker dari kedalaman. Di sisi lain, ekspektasi besar juga bisa menjadi tekanan. Namun Haye tampak tenang menghadapi situasi ini. Dalam salah satu sesi latihan di Sidolik, ia terlihat cepat beradaptasi dengan rekan-rekan barunya, mulai dari Mark Klok hingga Beckham Putra. Chemistry itu penting, karena lini tengah adalah jantung permainan. Kehadiran Federico Barba di Persib Bandung memberikan dimensi baru bagi lini belakang Maung Bandung. Nama Barba mungkin tidak sepopuler bintang Serie A, tetapi bagi penggemar sepak bola Eropa, sosok bek asal Italia ini adalah tipikal pemain tangguh yang mengandalkan disiplin, kecerdasan membaca permainan, dan kepemimpinan di area pertahanan. Lahir di Roma, Italia, Barba merupakan produk Akademi AS Roma. Meski gagal menembus skuad utama klub raksasa tersebut, karirnya berkembang di sejumlah tim Serie B seperti Empoli dan Pescara. Ia juga sempat membela klub luar Italia, termasuk Real Valladolid di Spanyol serta Como 1907 FC di Serie B. Dengan pengalaman lintas negara dan ribuan menit bermain di level kompetitif Eropa, Barba datang ke Bandung bukan sebagai pemain coba-coba, tetapi sebagai bek yang matang. Kabar bergabungnya Barba ke Persib sebenarnya sempat diwarnai sedikit drama. Saat baru tiba di Indonesia, ia dikabarkan mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya harus beristirahat sejenak. Namun pelatih Bojan Hodak memastikan situasi itu tidak serius. Sebelumnya Federico sempat sakit,
tetapi sekarang sudah siap berlatih. Kondisinya fit, tegas Hodak saat ditanya soal perkembangan pemain anyarnya. Barba kemudian mulai bergabung dalam latihan tim di Sidolik dan langsung mencuri perhatian. Postur tubuhnya yang tinggi menjulang membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya. Dalam sesi latihan internal, ia tampak cepat beradaptasi dengan gaya pressing dan transisi cepat ala Hodak. Para pemain depan Persib, termasuk William Barros dan David da Silva, merasakan langsung bagaimana sulitnya melewati penjagaan bek asal Italia itu. Kesiapan fisik Barba menjadi sorotan utama. Meskipun sempat sakit, ternyata ia tidak kehilangan kebugaran secara signifikan. Hal ini tak lepas dari latar belakangnya sebagai pemain Eropa yang terbiasa dengan program latihan ketat. Begitu masuk ritme latihan Persib, ia langsung mampu mengikuti intensitas yang diberikan tim pelatih. Dari sisi teknis, Barba punya keunggulan yang membuat Hodak optimistis. Ia tidak hanya kuat dalam duel udara, sebuah keharusan bagi bek tengah modern, tetapi juga memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Dengan kaki kiri sebagai andalan, ia bisa melepaskan umpan diagonal atau progresif yang langsung menghubungkan pertahanan ke lini serang. Kemampuan ini sangat penting untuk mempercepat transisi permainan, apalagi Persib kerap kesulitan membongkar lawan yang bermain bertahan rapat. Selain aspek teknis, mentalitas Eropa yang dibawa Barba juga menjadi nilai tambah. Ia terbiasa menghadapi atmosfer stadion penuh tekanan di Italia maupun Spanyol. Maka, menghadapi puluhan ribu bobotoh yang memenuhi stadion GBLA bukanlah hal yang menakutkan. Justru, menurut Barba, energi supporter bisa menjadi motivasi tambahan. Saya sudah merasakan betapa luar biasanya dukungan bobotoh. Saya tidak sabar merasakan atmosfer di GBLA saat pertandingan, ucapnya dalam sesi wawancara singkat. Peran Barba juga diprediksi akan krusial mengingat pertahanan Persib di 3 laga awal belum stabil. Mereka kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa diantisipasi lebih baik. Kehadiran bek berpengalaman seperti Barba diharapkan bisa membawa ketenangan dan komunikasi yang lebih solid di lini belakang. Ia akan berduet dengan Nick Kuipers atau Ahmad Jufrianto, tergantung strategi Hodak. Namun, adaptasi tentu tidak bisa diabaikan. Sepak bola Indonesia punya dinamika berbeda, intensitas tinggi, permainan cepat, serta faktor cuaca dan kondisi lapangan yang menantang. Meski demikian, Barba tampak siap menghadapi tantangan itu. Dalam latihan, ia sering terlihat berkomunikasi aktif, meski bahasa masih menjadi kendala. Untungnya, sepak bola adalah bahasa universal, dan gestur sederhana di lapangan sudah cukup untuk menyatukan pemahaman. Dari sisi supporter, sambutan bobotoh terhadap Barba juga luar biasa. Tagar Welcome Barba sempat trending di media sosial lokal Bandung. Banyak fans yang mengaitkan kehadirannya dengan sejarah panjang Persib yang pernah diperkuat oleh sejumlah bek asing tangguh, seperti Vladimir Vujovic. Mereka berharap Barba bisa mengulang sukses tersebut, bahkan lebih. Pertanyaan besar kini sama seperti Tom Haye. Apakah Barba akan langsung dimainkan melawan Borneo FC? Hodak memberi sinyal positif. Mereka berdua, Haye dan Barba, berpotensi debut. Kita lihat nanti apakah mereka akan menjadi starter atau turun dari bangku cadangan, ungkapnya. Jika dimainkan sejak awal, laga kontra Borneo akan menjadi ujian nyata pertama bagi Barba. Ia akan langsung berhadapan dengan striker tajam Mariano Peralta, yang sedang on fire dengan 3 gol dari 3 laga. Laga debut melawan tim pemuncak klasemen jelas bukan pekerjaan mudah, tetapi jika mampu melewatinya dengan baik, Barba akan langsung mendapat tempat spesial di hati bobotoh. Musim 2025-26 bagi Persib Bandung dimulai dengan penuh ekspektasi. Status sebagai juara bertahan membuat publik menuntut penampilan konsisten sejak pekan pertama. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Dalam 3 laga awal, performa Persib jauh dari kata sempurna. 1 kali kalah, 1 kali imbang, dan 1 kali menang. Hasil ini membuat Maung Bandung tercecer di peringkat 7 klasemen sementara dengan hanya 4 poin. Kekalahan paling mengejutkan datang dari tim promosi, Persijap Jepara. Bermain di Stadion Bumi Kartini, Persib tampil di bawah standar. Mereka kalah dengan skor tipis, tetapi permainan yang diperlihatkan jauh dari ekspektasi. Banyak kesalahan mendasar yang membuat supporter geram. Itu kekalahan bodoh, komentar pelatih Bojan Hodak dengan nada kecewa. Hodak menilai para pemainnya kehilangan konsentrasi dan terlalu meremehkan lawan. Sebagai tim promosi, Persijap bermain lepas dan penuh semangat, sedangkan Persib tampil lamban dan tidak efektif.
Kekalahan itu menjadi tamparan keras. Apalagi status Persib adalah tim besar dengan materi pemain mumpuni. Laga kedua melawan PSIM Yogyakarta juga tidak berjalan sesuai rencana. Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, Persib hanya mampu bermain imbang. Yang paling disesali tentu kegagalan eksekusi 2 penalti oleh William Barros dan Mark Klok. Jika saja kedua peluang emas itu berhasil dikonversi menjadi gol, Persib seharusnya bisa membawa pulang 3 poin penuh. Meski begitu, Hoda melihat ada progres. Dibandingkan saat melawan Persijap, performa tim sebenarnya lebih baik. Transisi berjalan lebih cepat, dan kreativitas lini tengah mulai terlihat. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak, sehingga skor tetap 1-1 hingga akhir pertandingan. Satu-satunya kemenangan datang pada laga perdana, meski dengan perjuangan keras. Persib sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan. Hasil itu sebenarnya cukup memberi harapan, tetapi inkonsistensi yang muncul di 2 laga berikutnya membuat alarm peringatan berbunyi. Kondisi ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan Persib mempertahankan gelar. Bobotoh yang selalu memenuhi stadion merasa khawatir. Mereka melihat tim kesayangan tidak tampil dengan karakter juara yang sama seperti musim lalu. Musim lalu kita selalu fit, tidak mudah menyerah. Sekarang seperti kurang semangat. Keluh salah satu supporter. Laga melawan Borneo FC, pemuncak klasemen, akan menjadi ujian mental sekaligus pembuktian. Apakah Persib bisa bangkit dari inkonsistensi awal musim, atau justru makin terpuruk? Publik sepak bola Indonesia tentu menantikan jawabannya di Stadion GBLA pada Minggu, 31 Agustus 2025. Pertemuan antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dalam lanjutan pekan keempat BRI Super League 2025-26 bukanlah sekadar pertandingan biasa. Duel ini sudah menjadi salah satu laga yang dinanti para pecinta sepak bola nasional, karena mempertemukan 2 tim dengan sejarah persaingan yang cukup menarik. Sejak Borneo FC masuk ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada 2015, intensitas pertemuan dengan Persib semakin tinggi. Kedua tim sering bertemu di fase-fase krusial, baik di liga maupun turnamen. Dari catatan statistik, sejak era 2017 hingga sekarang, Persib dan Borneo sudah 15 kali saling berhadapan di liga. Dari total pertemuan tersebut, Persib lebih dominan dengan meraih 7 kemenangan. Borneo FC hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan, sementara sisanya berakhir imbang. Angka ini cukup menggambarkan bagaimana sulitnya pesut Eta menaklukkan Maung Bandung. Kemenangan terakhir Borneo atas Persib bahkan terjadi 3 tahun lalu, tepatnya pada 7 Agustus 2022 di Stadion Segiri, Samarinda. Kala itu, Borneo tampil garang di depan publik sendiri dengan kemenangan telak 4-1. Namun, setelah itu, dalam 5 pertemuan terakhir, Persib selalu mampu menghindari kekalahan, bahkan lebih sering unggul. Bobotoh tentu masih mengingat beberapa laga memorable. Salah satunya terjadi pada musim 2023-24 di Stadion GBLA, ketika Persib menang 3-0 lewat gol David da Silva, Febri Haryadi, dan Mark Klok. Pertandingan itu dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik Persib kala melawan Borneo. Namun, Borneo bukan tanpa perlawanan. Meski statistik head-to-head cenderung memihak Persib, permainan Borneo dalam beberapa musim terakhir menunjukkan perkembangan pesat. Klub asal Samarinda itu dikenal memiliki manajemen solid, finansial stabil, dan keberanian mendatangkan pemain asing berkualitas. Hal ini membuat mereka perlahan menjadi salah satu kekuatan baru di Liga Indonesia. Selain catatan statistik, ada faktor psikologis yang membuat laga ini semakin panas. Borneo selalu merasa tertantang untuk membuktikan diri bisa mengalahkan Persib, klub dengan basis supporter besar dan sejarah panjang. Setiap kali melawan Persib, para pemain Borneo seakan mendapat energi tambahan. Mereka ingin mengukir sejarah dengan mematahkan dominasi Maung Bandung. Di sisi lain, Persib selalu punya motivasi ekstra saat menghadapi Borneo. Selain ingin menjaga rekor positif, ada gengsi besar untuk tidak tumbang di depan Bobotoh. Apalagi, laga kali ini digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, yang bisa menampung lebih dari 38.000 penonton. Atmosfer diprediksi akan sangat membara, menjadikan pertandingan ini lebih dari sekadar laga pekan keempat. Faktor menarik lainnya adalah bintang-bintang yang pernah berpindah antar kedua klub. Beberapa pemain asing yang dulu bersinar di Borneo, pernah merumput di Bandung, begitu pula sebaliknya. Persilangan karir ini membuat tensi laga semakin tinggi karena ada nuansa reuni dan balas dendam.
Pelatih Bojan Hodak menyadari betul sejarah panjang ini. Kami tahu rekor melawan Borneo cukup bagus. Tapi saya tidak mau pemain terlalu percaya diri. Mereka, Borneo, sekarang memimpin klasemen. Ini bukti bahwa mereka sedang dalam performa terbaik. Jadi kami harus tetap fokus, ujarnya dalam konferensi pers. Di kubu sebaliknya, pelatih Borneo FC menegaskan bahwa timnya datang bukan untuk bermain aman. Kami menghormati Persib, tetapi kami juga ingin memperpanjang tren kemenangan. Tidak ada alasan untuk takut. Justru ini kesempatan kami membuktikan diri, kata pelatih asal Amerika Latin itu. Atmosfer head-to-head bukan hanya soal catatan di atas kertas, melainkan juga tentang emosi di lapangan. Pertandingan Persib versus Borneo kerap diwarnai tensi tinggi. Duel-duel keras, kartu kuning, bahkan kartu merah, sudah beberapa kali mewarnai laga kedua tim. Intensitas itu diprediksi akan kembali terjadi di GBLA, apalagi dengan taruhan besar. Persib ingin bangkit dari start kurang konsisten, sementara Borneo ingin menjaga posisi di puncak klasemen. Dengan catatan sejarah, faktor psikologis, serta performa kedua tim, laga Persib versus Borneo jelas lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah bentrokan harga diri, duel tradisi, dan mungkin saja akan menjadi salah satu laga penentu arah perjalanan musim 2025-26. Jika Persib Bandung punya Tom Haye dan Federico Barba sebagai amunisi baru, maka Borneo FC sudah memiliki senjata mematikan yang siap mengancam sejak awal musim, Mariano Peralta. Striker asal Argentina itu sedang berada dalam performa terbaiknya dan siap menjadi momok bagi pertahanan Persib di Stadion GBLA. Peralta bukan nama asing bagi Persib. Pada pertemuan terakhir kedua tim, ia sukses menjebol gawang Maung Bandung 2 kali. Catatan ini sudah cukup untuk memberi sinyal bahaya bagi pertahanan Persib yang masih rapuh di awal musim. Di musim 2025-26 ini, Peralta tampil luar biasa. Dalam 3 laga awal, ia sudah mencetak 3 gol. Produktivitas itu membuatnya menjadi salah satu top skor sementara liga. Bagi seorang striker, start cepat seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri sekaligus meningkatkan rasa takut lawan. Gaya bermain Peralta juga khas striker Argentina. Agresif, pekerja keras, dan selalu haus gol. Ia bukan hanya menunggu bola di kotak penalti, melainkan aktif bergerak mencari ruang, membuka celah bagi rekan setim, bahkan turun membantu pressing. Karakter seperti ini membuatnya sangat sulit dijaga karena tidak pernah berhenti berlari. Kelebihan utama Peralta adalah penempatan posisi. Ia sering berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam laga melawan Arema FC misalnya, ia mencetak gol hanya dengan 1 sentuhan setelah membaca arah bola liar. Kemampuannya membaca situasi membuatnya bisa mencetak gol meski dengan peluang minim. Bagi Persib, ancaman ini harus diantisipasi serius. Apalagi, dalam 3 laga awal, lini belakang Maung Bandung sering terlihat lengah saat menghadapi striker lawan. Kehadiran Federico Barba tentu diharapkan bisa menutup celah tersebut. Namun, debut melawan striker sekelas Peralta jelas bukan pekerjaan mudah. Pelatih Bojan Hodak sudah menyadari bahaya itu. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, ia terlihat menekankan komunikasi di lini belakang, terutama antara bek tengah dan kiper. Koordinasi harus sempurna karena Peralta tidak segan memanfaatkan kesalahan sekecil apapun. Selain ancaman individu, Peralta juga diuntungkan dengan dukungan lini tengah Borneo yang solid. Mereka punya gelandang kreatif asal Brasil yang lihai mengatur serangan dan memasok bola ke depan. Kombinasi ini membuat Peralta tidak pernah kekurangan suplai. Jika diberi ruang sedikit saja, ia bisa mengubahnya menjadi gol. Dari sisi psikologis, Peralta juga dikenal sebagai pemain yang suka bermain dengan emosi lawan. Ia sering melakukan provokasi kecil, memancing bek lawan untuk melakukan kesalahan. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Persib, terutama jika pertandingan berjalan panas di bawah tekanan puluhan ribu bobotoh. Namun, ancaman Peralta tidak membuat Persib ciut. Justru ini menjadi motivasi tambahan bagi lini belakang Maung Bandung untuk membuktikan diri. Jika mampu meredam striker berbahaya seperti Peralta, maka kepercayaan diri mereka akan meningkat signifikan. Kami tahu dia striker bagus, tapi ini kesempatan bagi kami untuk menunjukkan kualitas, ucap Nick Kuipers, salah satu bek senior Persib. Setelah 3 laga awal yang penuh inkonsistensi, pelatih Bojan Hodak menyadari bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Persib Bandung sebagai juara bertahan tidak bisa terus-menerus tampil tanpa meyakinkan. Apalagi,
lawan yang akan dihadapi pada pekan keempat bukan sembarangan. Borneo FC, pemuncak klasemen sementara dengan 3 kemenangan beruntun. Dalam beberapa sesi latihan terakhir di Sidolik dan Stadion GBLA, Hoda terlihat melakukan eksperimen formasi. Jika sebelumnya ia mengandalkan pola 4-2-3-1 dengan satu striker murni, kini muncul sinyal ia akan mencoba formasi 4-3-3 atau bahkan 3-5-2 untuk menyesuaikan kondisi skuad. Kehadiran pemain anyar seperti Tom Haye dan Federico Barba membuka opsi baru dalam taktik Maung Bandung. 1. Fokus di pertahanan. Lini belakang menjadi perhatian utama. Persib dalam 3 laga awal terlalu mudah kebobolan, bahkan dari situasi sederhana. Bojan Hodak menilai kelemahan ini muncul karena kurangnya komunikasi antar pemain bertahan. Pertahanan sudah bagus, tapi masih ada kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan lawan. Itu yang harus kami perbaiki, katanya. Kehadiran Barba memberi warna baru. Dengan kaki kiri sebagai andalan, ia bisa berduet dengan Nick Kuipers di jantung pertahanan. Duet bek asing ini diyakini akan lebih kokoh karena keduanya memiliki karakter saling melengkapi. Kuipers dengan fisik kuat dan duel udara, Barba dengan kemampuan membaca permainan serta distribusi bola. Jika Hodak memutuskan menggunakan formasi 3 bek, maka Ahmad Jufrianto atau Kakang Rudianto bisa mendampingi mereka. Formasi ini akan memberikan keunggulan ekstra dalam mengawal striker tajam Borneo, Mariano Peralta. 2. Kontrol lini tengah. Di lini tengah, kehadiran Tom Haye sangat dinanti. Pemain berdarah Maluku Belanda ini memiliki kemampuan membaca tempo, mengatur serangan, sekaligus menjaga kedisiplinan transisi. Hoda kemungkinan besar akan menempatkan Haye di posisi deep lying playmaker, tepat di depan lini belakang. Dengan peran itu, Haye bisa menghubungkan lini belakang dengan lini depan, sekaligus menutup ruang gerak gelandang kreatif Borneo. Ia akan ditemani oleh Mark Klok dan Deddy Kusnandar yang lebih fokus membantu pressing. Kombinasi 3 gelandang ini diharapkan bisa memberi keseimbangan. Ada pemain kreatif, pekerja keras, dan pengatur tempo. Selain itu, Hoda ingin memperbaiki kualitas penyelesaian akhir. 2 penalti yang gagal melawan PSIM Yogyakarta menjadi pelajaran pahit. Ia menekankan pentingnya efisiensi. Kami bisa menciptakan peluang, tapi tidak bisa mengubahnya menjadi gol. Itu yang harus ditingkatkan, tegasnya. 3. Penyerangan lebih variatif. Dalam serangan, Persib sebenarnya tidak kekurangan opsi. Ada David Da Silva, William Barros, dan Febri Haryadi. Namun, ketiganya seringkali tidak mendapat suplai bola berkualitas. Hoda kemungkinan akan menekankan build-up lebih variatif, tidak hanya mengandalkan crossing dari sayap. Dengan Haye sebagai pengatur tempo, Persib bisa lebih sering memainkan kombinasi 1-2 di area tengah untuk membuka ruang. Selain itu, Hoda juga ingin memanfaatkan tendangan jarak jauh, sebuah opsi yang jarang dicoba dalam 3 laga pertama. 4. Mentalitas juara. Selain aspek teknis, Hoda tahu mentalitas juga menjadi kunci. Ia menilai dalam 2 laga terakhir pemainnya seperti kehilangan kepercayaan diri. Kami harus kembali ke mentalitas juara, tidak peduli siapa lawannya. Kami Persib, kami harus bermain untuk menang, katanya dengan nada tegas. Untuk itu, ia menggelar sesi motivasi internal, termasuk memutar kembali video pertandingan musim lalu saat Persib sukses menjadi juara. Tujuannya sederhana, membangkitkan semangat dan mengingatkan pemain akan identitas mereka sebagai tim besar. 5. Dukungan Bobotoh. Atmosfer Stadion GBLA juga akan menjadi bagian dari strategi. Hoda percaya dukungan puluhan ribu Bobotoh bisa menjadi energi tambahan bagi pemain. Atmosfer di Bandung luar biasa. Itu bisa menambah 20% energi. Pemain harus memanfaatkannya, ujarnya. Dengan semua persiapan ini, strategi Bojan Hodak menghadapi Borneo FC bisa dirangkum dalam 1 kalimat. Perkuat pertahanan, kendalikan lini tengah, dan manfaatkan energi supporter untuk kembali ke jalur kemenangan. Tidak ada yang meragukan bahwa Bobotoh adalah salah satu basis supporter paling fanatik di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Setiap kali Persib Bandung bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, atmosfer yang tercipta selalu luar biasa. Tidak hanya sekadar mendukung, Bobotoh menjadikan pertandingan sebagai perayaan, sebuah ritual yang mempertemukan ribuan orang dengan satu tujuan, mendukung Maung Bandung. Untuk laga melawan Borneo FC, antusiasme Bobotoh sudah terlihat sejak jauh hari. Begitu tiket dijual melalui aplikasi resmi Persib Apps pada 27 Agustus 2025, animo langsung membludak.
Dalam hitungan jam, sebagian besar kategori tiket sudah ludes. Antrean virtual mencapai puluhan ribu orang, menunjukkan betapa besarnya keinginan fans untuk hadir langsung. 1. Atmosfer pralaga. Di Bandung, nuansa pertandingan sudah terasa bahkan sejak beberapa hari sebelumnya. Jalan-jalan dipenuhi bendera biru, mural bertema Persib, dan spanduk yang mengajak masyarakat mendukung langsung ke stadion. Di media sosial, tagar Persib Day dan Maung versus Pesut ramai dipakai, menambah semarak atmosfer pralaga. Toko-toko merchandise Persib juga kebanjiran pesanan. Jersey terbaru, shawl, dan atribut biru menjadi barang buruan. Banyak bobotoh yang rela antre demi mendapatkan edisi khusus jersey Tom Haye dengan nomor punggung barunya. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertandingan yang dinanti, tetapi juga momentum menyambut bintang baru. 2 hari pertandingan. Pada hari pertandingan, suasana Bandung dipastikan berubah total. Ribuan bobotoh akan melakukan konvo menuju GBLA. Sebagian dari mereka datang sejak pagi meski laga baru dimainkan malam hari. Tradisi ngariung atau berkumpul sebelum laga masih tetap terjaga. Mereka berkumpul di sekitar stadion, menggelar tikar, makan bersama, bernyanyi, dan berbincang tentang prediksi pertandingan. Suara beduk, trompet, dan chant khas Viking Persib Club dan Bomber akan terdengar di mana-mana. Chant-chant ini bukan hanya sekadar nyanyian, melainkan identitas yang menyatukan. Dari tribun timur hingga utara, dari selatan hingga barat, semua akan bergemuruh dalam satu suara. 3. Tekanan bagi lawan. Atmosfer GBLA tidak hanya memberi energi bagi Persib, tetapi juga menjadi tekanan psikologis bagi lawan. Bagi pemain Borneo FC, bermain di depan lebih dari 38.000 penonton fanatik bukanlah hal mudah. Banyak tim besar sekalipun yang kesulitan menjaga konsentrasi saat melawan Persib di Bandung. Mariano Peralta dan kawan-kawan tentu sudah diperingatkan bahwa bermain di GBLA berbeda dengan stadion manapun di Indonesia. Sorakan keras bisa mengguncang mental, apalagi jika terjadi kesalahan kecil. Inilah keunggulan terbesar Persib saat bermain di kandang. 4. Harapan dan doa bobotoh. Namun, di balik fanatisme itu, bobotoh juga menyimpan harapan besar. Mereka ingin melihat Persib bangkit setelah start kurang meyakinkan di 3 laga awal. Mereka percaya kehadiran pemain baru seperti Tom Haye dan Barba bisa memberi energi positif. Ini pertandingan penting. Bukan cuma soal poin, tapi soal mental. Kalau bisa mengalahkan pemuncak klasemen, itu akan jadi sinyal kebangkitan, ujar Asep, salah satu bobotoh yang rutin datang ke stadion. Tidak ada yang lebih ikonik dari laga kandang Persib Bandung selain Lautan Biru yang memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Setiap kali Maung Bandung tampil di rumahnya, stadion seolah berubah menjadi samudra warna biru dengan suara gemuruh yang mampu mengguncang lawan. Pertandingan kontra Borneo FC pada Minggu, 31 Agustus 2025, dipastikan akan menghadirkan pemandangan serupa. Sejak tiket pertandingan dibuka melalui aplikasi Persib Apps pada 27 Agustus, antusiasme bobotoh meledak. Ribuan orang berebut tiket online, antrean virtual bahkan mencapai puluhan ribu. Dalam hitungan jam, kategori populer seperti Tribun Utara, Selatan, dan Timur langsung ludes. Fenomena ini sudah jamak terjadi setiap kali Persib bermain di GBLA, tapi kali ini terasa berbeda. 1. Faktor Haye dan Barba. Kedatangan Tom Haye dan Federico Barba menambah magnet pertandingan. Bobotoh ingin menyaksikan langsung bagaimana dua pemain anyar ini beraksi. Kami tidak mau hanya melihat dari cuplikan atau YouTube. Kami ingin lihat langsung di GBLA, bagaimana Tom mengatur bola dan bagaimana Barba memimpin lini belakang, kata Randy, salah satu bobotoh yang rela begadang demi mendapatkan tiket online. Khusus Haye, aura sebagai pemain timnas Indonesia membuatnya mendapat perhatian ekstra. Nama Haye sudah lama jadi bahan perbincangan sejak memutuskan bergabung dengan skuad Garuda. Kini, ia resmi berseragam Persib, klub dengan basis supporter paling loyal di tanah air. Tidak heran, jersey Haye dengan nomor punggung barunya jadi salah satu merchandise paling dicari jelang laga. 2. Ritual menuju GBLA. Hari pertandingan bagi bobotoh bukan sekadar datang ke stadion, tetapi sebuah ritual panjang. Sejak pagi, jalan menuju GBLA mulai dipenuhi motor dan mobil beratribut biru. Banyak supporter yang datang berkelompok, membawa bendera, spanduk, hingga genderang besar. Mereka menyanyikan chant khas Persib sepanjang perjalanan, menebar semangat bahkan sebelum masuk ke stadion.
tradisi ngariung juga tetap terjaga. Ratusan bobotoh berkumpul di pelataran stadion, menggelar tikar, makan bersama, dan berdiskusi soal prediksi laga. Beberapa komunitas seperti Viking Persib Club, Bomber, dan Bobotoh Maung mengadakan agenda pralaga, mulai dari doa bersama, long march, hingga aksi koreografi yang akan dipamerkan di dalam stadion. 3. Atmosfer di tribun. Begitu memasuki stadion, atmosfer berubah total. Tribun biru penuh sesak, lagu-lagu dukungan menggema tanpa henti, chant, Persib NU Aing, dan Kami Haus Gol berkumandang keras. Bobotoh terkenal dengan kreativitasnya. Tidak jarang mereka menampilkan koreografi megah dengan bendera raksasa atau smoke biru. Bagi pemain lawan, suasana ini bisa sangat menekan. Sorakan puluhan ribu orang membuat konsentrasi mudah buyar. Beberapa tim besar bahkan mengaku selalu kesulitan bermain di GBLA karena atmosfernya begitu mengintimidasi. Namun bagi Persib, dukungan ini adalah energi tambahan. Pemain kerap menyebut bahwa bermain di GBLA seolah mendapat pemain ke-12. Tidak jarang semangat bobotoh membuat pemain terus berlari meski stamina hampir habis. 4. Harapan besar di tengah kekecewaan. Meski Persib belum tampil konsisten di 3 laga awal musim, bobotoh tidak berpaling. Mereka tetap datang dengan harapan besar. Kekalahan dari Persijap Jepara dan hasil imbang lawan PSIM Yogyakarta memang sempat membuat frustrasi, tetapi cinta pada Persib tidak pernah surut. Kami kecewa. Iya. Tapi justru karena itulah kami datang. Kami ingin memberikan energi positif supaya pemain bangkit, ujar Dian, seorang bobotoh yang sudah 15 tahun rutin hadir di stadion. Bagi bobotoh, pertandingan melawan Borneo FC adalah momentum kebangkitan. Mengalahkan pemuncak klasemen bukan hanya soal 3 poin, tapi juga harga diri. Kalau bisa menang lawan Borneo, itu bukti Persib masih juara sejati, tambahnya. Bobotoh juga tidak sabar menyambut debut Haye dan Barba. Jika keduanya turun sejak menit awal, gemuruh stadion dipastikan mencapai puncaknya. Nama keduanya akan dielu-elukan setiap kali menyentuh bola. Bagi Haye, dukungan ini bisa jadi pengalaman berbeda, karena sebelumnya ia lebih sering tampil di stadion Eropa dengan atmosfer berbeda. Barba pun akan merasakan kehangatan bobotoh yang terkenal setia. Meski baru datang, ia langsung dianggap bagian dari keluarga besar Persib. Bagi supporter, siapapun yang berseragam biru adalah bagian dari mereka. Lebih dari sekadar mendukung tim, kehadiran bobotoh di GBLA adalah soal identitas. Bagi warga Bandung, mendukung Persib adalah bagian dari kehidupan. Stadion menjadi tempat berkumpul, tempat meluapkan emosi, dan tempat menunjukkan cinta pada klub kebanggaan. Itulah sebabnya, setiap pertandingan kandang Persib selalu menjadi perayaan. Tidak peduli hasil akhir, bobotoh tetap bernyanyi hingga peluit panjang berbunyi. Bagi mereka, Persib adalah cinta yang tidak mengenal syarat. Pertandingan antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda di Stadion GBLA Minggu malam ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling panas di awal musim Super League 2025-26. Alasannya sederhana. Ini adalah duel antara juara bertahan melawan pemuncak klasemen sementara. Persib datang dengan start kurang meyakinkan. 3 laga, 1 menang, 1 imbang, 1 kalah, duduk di peringkat ke-7 dengan 4 poin. Bagi Maung Bandung, kemenangan sangat penting agar tidak tertinggal dari papan atas. Di sisi lain, Borneo FC tampil sempurna dengan 3 kemenangan beruntun. Pesut Etam kini memimpin klasemen dengan 9 poin. Menjadi satu-satunya tim dengan rekor sempurna sejauh ini. Menang di Bandung akan mempertegas dominasi mereka di awal musim. Bagi Persib, laga ini bukan sekadar perebutan poin. Ini soal mentalitas dan harga diri sebagai juara bertahan. Jika kalah di kandang, kepercayaan diri pemain bisa semakin terpuruk. Sebaliknya, jika menang, itu bisa menjadi titik balik yang mengembalikan aura juara. Borneo juga punya misi gengsi. Mereka ingin mematahkan rekor buruk melawan Persib, yang dalam 5 pertemuan terakhir selalu gagal menang. Kemenangan terakhir mereka terjadi pada 2022, 3 tahun silam. Pertarungan utama akan terjadi di 2 titik, lini tengah dan lini depan Borneo. Di lini tengah, Tom Haye akan menjadi kunci. Jika ia mampu menguasai tempo permainan, Persib bisa lebih dominan. Haye diharapkan bisa menyalurkan bola ke lini serang dengan presisi. Di lini depan, Mariano Peralta akan menjadi ancaman.
Striker Argentina ini sudah mencetak 3 gol dalam 3 laga. Ia juga punya catatan bagus melawan Persib dengan 2 gol sebelumnya. Artinya, duel personal Haye dan Peralta, meski berbeda posisi, akan sangat menentukan arah pertandingan. Siapa yang bisa lebih mengontrol permainan? Apakah Haye yang mengatur ritme atau Peralta yang merusak lini pertahanan? Hoda sudah memberi sinyal akan melakukan perubahan taktik. Dengan masuknya Barba di belakang dan Haye di tengah, Persib bisa lebih solid. Eksperimen 4-3-3 memungkinkan sayap lebih aktif, sementara 3 gelandang menutup ruang di tengah. Apapun hasilnya, laga Persib versus Borneo FC di GBLA malam ini akan jadi titik penting di awal musim. Untuk Persib, ini soal membuktikan bahwa mereka masih layak disebut penguasa liga. Untuk Borneo, ini kesempatan emas untuk menegaskan bahwa mereka bukan sekadar tim kejutan. Pertandingan ini bisa menjadi awal kebangkitan, atau justru awal krisis. Semua mata akan tertuju pada GBLA, pada debut Haye dan Barba, serta pada duel dua tim yang sama-sama haus kemenangan.